Hai Sobat Film, kembali lagi bersama penggemar film. Kali ini saya akan merangkum alur film Marinir. Film ini dibintangi oleh pegulat handal yaitu John Cena, yang dimana film ini menceritakan seorang marinir yang dibebas tugaskan karena tidak patuh atas perintah atasannya. Merasa tidak ada peran lagi di pekerjaannya, akhirnya ia memutuskan pulang kampung untuk menemui istrinya. Namun di saat kebahagiaan sudah datang kembali mengisi hari-harinya, ia harus berurusan dengan sekelompok geng kriminal yang telah berani menculik istrinya. Di sini darah militer John kembali diuji untuk sebuah tanggung jawab yang besar untuk keselamatan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Oke, daripada penasaran dengan alur ceritanya, yuk langsung aja posisikan dulu diri kalian senyaman mungkin. Gunakan headset dan sebisa mungkin jauhi keramaian. Dan ini dia persembahan untuk kalian, The Marine. Sebelum lanjut, saya sangat berharap kepada kalian semua sekiranya kalian mau berbaik hati untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Di awal film, kita diperlihatkan dengan beberapa orang tentara marinir yang sedang disiksa oleh para teroris di dalam sebuah ruangan. Tampak di luar ada seorang marinir yang bernama John Triton yang mencoba ingin menyelamatkan para rekan-rekannya tersebut. Namun dari pusat komando melarang John untuk bertindak lebih lanjut. John yang melihat para rekan-rekannya akan segera dieksekusi oleh para teroris tanpa berpikir panjang dengan mengabaikan perintah dari atasannya, ia langsung menerobos ke dalam untuk menyelamatkan para rekan-rekannya tersebut. No time. Ready to go home? Yeah. Setelah berhasil menyelamatkan teman-temannya, John beserta rombongan segera pulang ke negara asalnya. Namun di sini John harus menerima kenyataan pahit kalau dia dipecat karena dianggap tidak patuh atas perintah atasannya. You're being discharged. I thank you for your loyal service. Merasa tidak ada pekerjaan lagi, akhirnya John memutuskan pulang kampung untuk menemui istrinya. Scene berpindah kepada geng mafia yang dipimpin oleh pria yang bernama Rom. Mereka punya misi untuk melakukan perampokan di toko berlian. Saat Rom dan anak buahnya masuk ke toko berlian tersebut, tanpa basa-basi, Rom langsung menghajar seorang pria agar segera menyerahkan seluruh perhiasan yang ada. Rom yang sudah mengetahui kalau toko ini tingkat keamanannya cukup tinggi, di mana toko ini mempunyai ruangan khusus kaca anti peluru. Ia langsung menyandra seorang wanita yang seakan-akan sebagai pengunjung di sana, bertujuan untuk mengancam pemilik toko agar memberikan akses ke ruangan tersebut. Namun ternyata wanita tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih Rom itu sendiri. What I want is on the other side of this. It's bulletproof. I have children! Di saat Rom ingin keluar toko dengan membawa semua perhiasan, tiba-tiba salah satu pemilik toko yang mengenali identitas Rom meminta agar ia menembak dirinya biar perampokan kelihatan lebih nyata. Tanpa pikir panjang, Rom langsung menembakinya hingga tewas di tempat. That's real. Ketika mobil polisi datang, Rom dan anak buahnya dengan gagah berani menghantam mobil tersebut dengan tembakan hingga hancur lulu lanta berkeping-keping. Dan beberapa saat kemudian, terlihat para polisi dan seorang detektif yang sedang menyelidiki TKP tersebut. Di tempat lain, terlihat John yang sudah bekerja sebagai security di sebuah perusahaan besar. Sialnya, di hari pertama ia bekerja datang seorang tamu anak orang kaya yang dengan angkuhnya melempar pulpen ke arahnya. Tidak sampai di situ, pria tersebut membuat keonaran dengan memarahi pacarnya. Dengan terpaksa, John mengusir ia keluar dengan membantingnya hingga membuat kaca kantor tersebut pecah. Up as a rent-a-cop. Akibat kejadian tersebut, John harus rela dipecat di hari pertama ia bekerja. You're fired!
Kemudian John pulang ke rumah dengan seakan-akan tidak terjadi masalah pada pekerjaannya. Tapi faktanya, perkara yang John alami tadi siang diketahui oleh istrinya melalui siaran berita di TV. Melihat John yang terlalu banyak masalah, membuat istrinya punya inisiatif mengajak John untuk liburan sejenak agar ia bisa menenangkan pikirannya. Dan John pun dengan senang hati menyetujuinya. Keesokan harinya, John dan istrinya berangkat untuk liburan menggunakan mobil pribadinya. Di tengah perjalanan, John yang merasa bensinnya sudah mau habis, akhirnya ia mampir dulu ke pom bensin sekalian membeli sedikit cemilan. Dan secara kebetulan, Rom dan anak buahnya juga ada di sana. Tidak lama kemudian, di saat Rom sedang mengisi bensin, datang mobil polisi yang hendak mengisi bensin juga. Seketika Rom dan anak buahnya mulai panik. Di saat Rom dan polisi itu tengah berbincang, tiba-tiba anak buah Rom yang bernama Morgan langsung menembak ke polisi tersebut dari belakang. Seketika keributan pun terjadi. Melihat keributan yang terjadi, John hendak berlari keluar untuk menyelamatkan istrinya. Tapi John dicegal oleh Bennett dengan menggunakan tabung pemadam api hingga tersungkur di lantai. Kemudian Rom dan anak buahnya segera kabur dengan meledakkan pom bensin tersebut, sekaligus menyandra istri John sebagai tameng jika di pelariannya nanti bertemu dengan polisi. Tidak lama kemudian, terlihat John yang keluar dari minimarket tanpa luka sedikit pun. Kemudian ia langsung mengejar komplotan Rom dengan menggunakan mobil polisi. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Melihat John yang mengikuti mobil mereka, anak buah Rom langsung memberondong tembakan ke arah John hingga membuat mobilnya luluh lantah. Namun John tidak mudah untuk ditaklukkan. Meskipun mobilnya hancur berkeping-keping, ia tetap gigih mengejar komplotan Rom. Dan hingga pada akhirnya, John harus merelakan mobilnya terjun ke jurang. Dan sialnya juga bagi Rom, mobil yang ia bawa juga mengalami kerusakan parah. Hingga Rom dan anak buahnya memutuskan untuk berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat para polisi dan kepala detektif yang bernama Pan datang ke lokasi TKP untuk penyelidikan. Hingga Pan sampai ke tepi jurang tempat di mana kelompok Rom meninggalkan mobilnya. Di saat Pan ingin pergi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan John. John mengatakan kalau istrinya diculik dan dibawa pergi oleh kelompok Rom. Better hurry. Di tengah pelarian Rom dan anak buahnya, ia dibuat pusing oleh Morgan dan Pesquera yang selalu bertengkar. Rom yang menganggap kalau Morgan lebih dibutuhkan, hingga ia memutuskan untuk menembak Pesquera hingga tewas dan jasadnya menjadi santapan buaya sekitar yang sudah 2 bulan 10 hari tidak makan enak. Selain itu, terlihat John yang terus mengikuti kelompok Rom hingga ia mendapatkan satu petunjuk kemana larinya mereka. Namun sialnya, John ditangkap oleh 2 orang mafia lainnya. Mereka menganggap kalau John adalah seorang polisi yang ingin mencari mereka atas bisnis haramnya. John dibawa dan disekap di sebuah gubuk tua. Namun karena John mantan seorang marinir, dengan mudahnya ia melumpuhkan mereka berdua dan bergegas kembali mengikuti kelompok Rom. Kemudian John sampailah ke tepi sungai di mana ia melihat Rom dan kelompoknya memasuki sebuah pondok. Di sini John berencana untuk menghabisi mereka satu persatu. Di saat tengah berada di dalam pondok, Rom menyuruh Morgan untuk turun mencari generator listrik untuk dihidupkan. Namun di saat selesai menyalakan generatornya, tiba-tiba ia diserang oleh John hingga tewas. Melihat Morgan yang tak kunjung kembali, Rom menyuruh Bennett untuk turun menghidupkan sekoci yang ada. Namun sial bagi Bennett, ia juga harus tewas di tangan John.
Kemudian John mematikan kembali listrik pondok itu hingga membuat Rome dan pacarnya curiga. Kate yang sudah lepas dari ikatannya mencoba kabur dengan berlari keluar dari pondok. Namun ia berhasil digagalkan oleh pacarnya Rome hingga perkelahian pun terjadi. Di sisi lain, detektif Pan terlihat masuk ke pondok tersebut dan menodong pistolnya ke arah Rome. John yang melihatnya beranggapan kalau Pan datang ingin membantu menyelamatkan ia dan istrinya. Namun sebenarnya detektif Panlah dalang di balik pencurian berlian itu. Pan berniat merampas semua berlian itu dengan membunuh Rome sekaligus John. Namun Rome berhasil menembak mati Pan dan berhasil kabur dengan meledakkan pondok tersebut bersama John yang masih ada di dalam. Kemudian Rome melarikan diri menggunakan mobil. Merasa tidak aman dengan mobil yang ia pakai, Rome menyuruh pacarnya untuk menghadang dan merampas sebuah mobil truk kontainer agar mereka bisa berganti mobil. Dan kemudian mereka melanjutkan pelariannya. Di sisi lain, terlihat John yang berhasil selamat dari kobaran api dengan menceburkan diri ke sungai. Kemudian ia bergegas mengejar komplotan Rome dengan menggunakan speedboat milik polisi. Kate yang melihat kedatangan John, kemudian ia mengalihkan perhatian Rome, sehingga John berhasil melompat ke atas bak dan berhasil melempar keluar pacarnya Rome. Rome yang kaget sekaligus emosi melihat kedatangan John langsung menabrakkan mobilnya ke gudang gas LPG, yang dimana di dalam mobil tersebut masih ada Kate yang sedang terborgol. Melihat hal tersebut, John bergegas berlari untuk menyelamatkan istrinya. Namun lagi-lagi ia dicegal oleh Rome dengan memukul bagian kakinya hingga terjatuh, dan perkelahian pun terjadi. Meskipun mendapat banyak serangan, John mampu melempar Rome hingga tertimpa reruntuhan yang sudah dimakan api. Kemudian John langsung bergegas terjun ke sungai untuk menyelamatkan istrinya yang masih terperangkap di dalam mobil. Melihat Kate yang sudah lemas karena terlalu lama di dalam air, membuat John semakin cemas dan bersegera membawa Kate ke permukaan. Dengan penuh keyakinan dan harapan, John terus menekan bagian perut Kate agar ia segera sadar. Dan beruntungnya Kate tersadar dari pingsannya. Di saat Kate baru saja sadar, tiba-tiba dari belakang datang Rome yang langsung mencekik leher John menggunakan rantai. Namun dengan sigap, John mampu memukul dan melempar Rome hingga tewas. Dengan tamatnya kehidupan Rome, maka film ini pun ikut tamat. Okelah sobat, semoga kalian suka dengan alur film kali ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di alur film berikutnya.